Oh, jadi komitmen itu bukan diukur dari fase dalam kita berhubungan ya, misalnya kita berpacaran ataupun kita menikah, tapi berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Iya, dan bagaimana kamu merespon kejadian-kejadian itu, bagaimana kamu merasa ikut tersakiti gitu. Makanya kadang-kadang ya, gue kalau ngelihat misalnya kayak pasangan udah tua, misalnya di gereja gitu ya, gue ngelihat kok bisa ya perempuan, maksudnya emak ini perempuan, ya wanita ini yang udah kelihatan kayak umur 80-an gitu ya, dia tuh masih ngedorong kursi roda suaminya gitu. Yang dia sendiri kelihatan kesulitan loh, ngerti gak sih ngedorongnya? Tapi dia kelihatan seneng gitu. Dan dia nggak minta bantuan orang. Oke, ini yang menjelaskan berarti pertanyaan gue tadi yang mengenai kalau misalnya lu udah nikah pun terus karena ada suatu masalah cintanya hilang, tapi dia tetap mempertahankan hubungan tersebut, berarti gimana dong itu maksudnya? Berarti memang badannya sudah menerima itu sebagai sebuah komitmen sama dirinya sendiri gitu. Tapi dia tidak mencintai istrinya lagi. Dia cuma. Makanya aku bilang, kan cinta, tiga-tiganya ini cinta, Hari. Last itu orang bilang cinta, terus passion itu orang bilang cinta, komitmen itu juga orang bilang cinta. Terus yang menjelaskan situasi seperti itu gimana dong? Berarti arti cinta buat dia adalah berkomitmen. Oh, tapi berkomitmen kan kita sepakat bahwa berkomitmen itu ketika masih ada perasaan. Bentar ya, ini jadi membingungkan. Gue kayak waktu baca kayak brainstorming gitu, wow gitu. Bentar, komitmen itu cinta. Tapi kalau udah tidak cinta, misalnya pisah ranjang, pisah rumah, tapi tetap mempertahankan pernikahan, itu namanya apa dong? Oh gini, jadi ketika lo berkomitmen, ketika maksudnya lo udah memutuskan, ketika lo merasa oke, gue mau berkomitmen sama orang ini, tapi kemudian so many things happen ya, kayak bad things happen, sampai di titik dimana misalnya suatu hal terjadi dan itu melukai diri lo gitu ya, pokoknya berbahaya buat diri lo gitu misalnya, atau pasangan lo tiba-tiba alkoholik, atau pasangan lo tiba-tiba menjadi orang yang psikopat gitu misalnya. Anything happen yang membuat kamu merasa kayak gue nggak bisa deh untuk mempertahankan dia gitu. Nah, ya separation can happen gitu. Tapi makanya kemudian separation itu akan menghancurkan lu dengan sangat sampai bertahun-tahun gitu. Karena lu merasa itu udah menjadi bagian identitas lu. Oh, berarti ketika kita udah berada di level komitmen yang ketiga pun perpecahan masih bisa tetap aja terjadi. Tetap terjadi karena manusia kan seiring berjalannya waktu ya things happen, bad things happen, good things happen gitu kan. Sometimes very bad things happen gitu. Jadinya ketika itu mengubah seseorang menjadi seseorang yang udah nggak bisa lagi kita pertahankan gitu kita tuh sampai di titik dimana kayak gue bahkan udah nggak mengenali diri gue lagi yang kalau gue masih menerima lu gitu. Nangkep nggak sih? Iya kebayang. Kalau kayak gitu, nah akhirnya kita merasa kayak gue nggak bisa deh kehilangan diri gue sendiri, akhirnya ya udah kita pisah. Perpisahan. Nah, tapi untuk kemudian lu menerima perpisahan itu dari otak lu tuh berat banget. Makanya kalau kemudian, karena gini Hari, makanya itulah kenapa kadang-kadang kita tuh nggak ngerti kok dia gampang banget move on sih gitu. Kenapa dia cepet banget ngelupain gue sih? Katanya sayang. Kenapa 2 hari kemudian lupa? Katanya sedih kami bercerai. Omongan Kenapa setahun itu kemudian? Kenapa setahun kemudian tuh dia udah bisa sama orang lain? Ya balik lagi, karena berarti ternyata untuk dia, meskipun dia dalam tanda kutip berkomitmen secara pembukuan negara dan agama, ternyata di badannya dia, kalian itu masih dalam tanda kutip masih di level chemistry aja gitu. Level cuma kedua. Cocok aja gitu. Jadi otaknya dia tuh tidak mengingat itu sebagai sebuah komitmen yang kemudian melukai dia ketika separation itu terjadi. Oke, aku ngerti. Tapi gini, aku mau nanya, gimana kalau misalnya 2 orang yang udah menikah yang memutuskan untuk berkomitmen, tapi tiba-tiba satu dan yang lain hal dia jatuh cinta lagi sama orang lain, itu mungkin gak sih? Kalau makanya aku bilang kalau kemudian fluktuasi perasaan itu tuh bisa saja terjadi, itu tapi kan balik lagi. Iya, di level yang mana? Misalnya kamu udah berkomitmen sama satu orang ya, terus kamu ketemu orang lagi yang wah ganteng gitu ya, wah ini tipeku banget. Ya
kan aku bilang tadi yang last apa sih, nafsu, chemistry, dan ini kan tiga-tiganya tuh bisa disebut cinta toh. Iya. Ya, jadi kalau kamu ketemu orang yang cocok gitu, wah, ya mungkin masih dua otak ini yang jalan loh, otak reptil sama otak mamalnya yang kemudian berjalan. Ada kemungkinan gak sih kalau misalnya lu udah masuk ke stage ketiga, ke level komitmen, di mana ketika lu merasakan lu punya gimana ya, lu bisa menaruh posisi lu di lu bisa berempati, bukan berempati deh. Lu bisa mengerti perasaan pasangan lu ketika misalnya dia mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Bisa gak sih orang itu jatuh cinta atau suka lagi dengan orang lainnya? Itu pertanyaannya. Kalau bisa gak sih? Ya bisa aja toh. Bisa aja. Walaupun lu udah di level 3 itu. Sabar. Bisa aja. Maksudnya kamu udah di level berkomitmen sama orang. Tapi kan kamu kan tetap manusia ya, Hari. Tetap kamu punya otak reptil dan otak mamalia yang tetap berjalan dengan normal gitu loh. Nah, kemudian kalau kamu nanya, bisa gak sih kita kemudian attracted to someone else gitu kan? Lalu kita udah berkomitmen sama orang, ya bisa aja. Tapi bukan berarti badan kita kemudian bisa melepaskan dengan cepat. Gimana ya, otak kita lupa sama komitmen kita terus kemudian kita pindah, gak bisa. Dan bukan berarti meskipun kita tertarik sama orang lain, kita pengen berkomitmen sama orang itu loh ya. Oh gitu? Iya, karena tertarik tuh tetap tertarik, Hari. Otak kita tuh gini, otak manusia tuh tidak sesimpel itu. Ini kan aku penjelasan tuh kan cuman untuk simplifikasi ya, kayak super simplifikasi gitu. Tapi kan otak manusia tuh kan ada sekian miliar sel yang sangat rumit gitu. Maksudku, meskipun ketika kamu hidup dan mati sama orang ini, tapi bukan berarti kamu jadi buta loh, ngerti gak sih? Bukan berarti otak reptilmu tuh jadi bodoh gitu loh. Oh, berarti kalau misalnya kita udah nikah dan berkomitmen sama seseorang, masih aja tetap ada kemungkinan kalau misalnya kita masih bisa suka dengan orang lain. Tapi belum tentu kita mau menikahi beliau. Betul, dan suka tuh suka aja, tapi kan kemudian kayak kita pernah bahas, apakah kemudian kita mengambil tindakan gitu loh. Nah, fungsi dari si otak komitmen ini kan ngerem kan. Ya udah sih, ganteng-ganteng aja, tapi kan ya udah gitu loh. Human brain kita menghentikan reptile brainnya kan. Lu tuh manusia loh gitu. Kalau sempat punya pemikiran mau berkomitmen dengan orang itu, apakah itu termasuk selingkuh? Mau berkomitmen dengan orang yang kedua? Iya. Gimana caranya kamu mau berkomitmen sama seseorang kalau kamu tidak membangun kemungkinan ke sana gitu. Lah, untuk membangun kemungkinan ke sana kan udah pasti kamu melakukan tindakan-tindakan yang membuat kamu mendekati dong. Ya itu udah selingkuh lah. You act on your feeling gitu ya. Itu selingkuh lah, perselingkuhan. Berarti balik lagi ke action kita ketika kita suka sama orang. Kalau memang perasaan cinta kita udah ada pada level komitmen, kita tidak akan mengambil action itu. Iya, direm lah, otaknya ngerem pasti. Udah. Ini jelas sekali. Itu siapa gitu, kayak gitu. Ini tapi kalau lu tadi bilang kayak bisa gak sih kita kemudian jatuh cinta lagi sama orang dari penampilannya? Ya bisa aja. Makanya tadi karena aku bilang ternyata love at first sight itu ada karena tiga-tiganya ini bisa disebut cinta. Tapi belum tentu mau menikahi orang tersebut. Tunggu ya, menikahi itu beda loh sama berkomitmen ya. Nah, kamu harus menjelaskan dulu nih. Menikahi itu cuma status pembukuan dan agama loh. Wow, benar. Ini rumit sekali nih. Bukannya oke. Karena di otakku itu menikah itu berkomitmen. Berarti lu ada di level ketiga. Pertanyaannya adalah ada nggak kemungkinan? Iya, pertanyaannya adalah ada nggak kemungkinan lu jatuh cinta dengan dua orang yang berbeda? Jadi di waktu yang sama. Lu berada di level komitmen ketiga, tapi dengan dua orang yang berbeda. Mungkin nggak? Kalau dibilang mungkin atau nggak mungkin ya. Mungkin. Ya mungkin karena aku bilang, ya dia sih bilangnya itu terjadi sangat jarang ya, Hari. Untuk kita mau berkomitmen secara. Ini bahkan dia tuh nulisnya ketika lu bisa berkomitmen itu lifetime. Iya. Kalau lu bilang apakah kemudian bisa pada dua orang untuk lu bisa kayak gitu, ya kayak aku bilang manusia tidak segampang itu untuk kemudian dijelaskan dengan teori-teori yang pasti gitu. Kalau lu nanya mungkin atau nggak mungkin, ya mungkin harus dipelajari dengan lebih dalam lagi ya untuk bilang itu mungkin atau nggak mungkin. Tapi kalau mungkin lebih gampang, akan lebih gampang kalau aku bilang kemungkinannya lebih kecil. Kalau lu udah masuk ke level komitmen untuk kemudian lu mau berkomitmen sama dua orang. Hari berkomitmen sama satu orang aja berat banget loh.
Oke, iya benar. Setuju banget, setuju. Kayaknya kemungkinan untuk lo mau menambahi itu tuh capek gitu loh. Kayaknya enggak deh. Kemungkinan lebih kecil gitu. Tapi kalau lo nanya masih mungkin nggak? Ya tetap masih ada mungkin. Oke, wow, ini pembahasan yang menarik banget nih tentang suka dan jatuh cinta. Tapi gue mau throwback sedikit nih ke belakang mengenai suka dan jatuh cinta ini, dua perbedaan ini. Tadi kan lu ngejelasin kan bahwasanya suka itu mungkin cuman bisa bertahan 1 hari. Kalau misalnya di level pertama ya, cuma bertahan kira-kira 2-3 hari. Kalau misalnya di level kedua, mungkin akan bertahan mau beberapa minggu sampai beberapa bulan, tergantung apakah kalian kompatibel atau enggak. Tapi gimana kalau misalnya lu suka, tapi perasaan suka itu terakumulasi selama berapa tahun ya? Bentar gue hitung dulu ya. Pani curhat. 10 tahun. Oke. Oke, iya itu yang mau gue tanyain. Gimana kalau misalnya lu suka, tapi perasaan sukanya itu bertahan 10 tahun dan belum memudar. Gimana dong itu? Itu fase apa itu? Perasaan itu kan sesuatu yang sangat rumit ya, Hari. Iya, maksudnya, sangat rumit sekali. Yang lu rasakan selama 10 tahun itu apakah sama terus? Atau muncul hanya ketika sesekali ketika lo ingat? Atau muncul ketika lo lihat dia? Atau muncul ketika sesuatu hal buruk terjadi, ketika lo sedih dan segala macamnya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya selama 10 tahun itu perasaan yang tidak pernah diaktualisasikan gitu. Oke, benar. Cuman lu rasa-rasain dulu. Cuman lu rasa-rasain doang gitu. Kemungkinan ya masih ada di level attraction. Bentar. Aktualisasikan itu maksudnya gimana nih? Aktualisasikan itu lu mau mengubah dia menjadi sebuah komitmen gitu, yang nyata ya. Oh, lu mau berarti membawa orang ini menjadi sebuah komitmen yang nyata gitu. Oh, berarti ada kemungkinan bahwasanya itu gue cuman penasaran aja. Penasaran yang tidak pernah gue coba buktikan aja. Ada tulisan yang bagus banget. Dia bilang gini, kadang-kadang kita tuh tidak berani untuk membawa sebuah hubungan ke the next level, terutama ke level komitmen. Karena kita tahu kalau sekalinya kita masuk ke sana, kita harus menanggung semua akibat negatif yang akan muncul gitu. Oke, akibat negatifnya itu adalah misalnya kalian jadi nggak berteman gitu. Lebih besar daripada itu. Kalau cuman sekedar berteman tuh itu bukan contoh yang dia bawa berat sih. Contoh yang dia bawa berat itu misalnya kayak tadi contohnya, misalnya dia tiba-tiba menjadi cacat gitu, atau misalnya dia tiba-tiba let's say alkoholik gitu loh. Itu sesuatu yang akan mengubah identitas lu gitu. Tapi pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya perasaan itu masih tetap ada selama 10 tahun belakangan ini? Berarti itu ada di level mana dong? Apakah di level pertama, kedua, atau gimana? Justru pertanyaannya dibalik dong harusnya. Apa tuh? Kenapa kok kalau memang dia merasa sekompatibel itu untuk mempertahankan perasaan itu selama 10 tahun, kenapa kok gak berani the next level gitu? Go to the next level. Oke, aku persimpel deh. Aku coba persimpel deh. Jadi misalnya aku suka sama seseorang. Dulu aku suka sama seseorang. Terus aku nggak pernah mencoba untuk mengaktualisasikan itu atau mencoba untuk mewujudkan itu naik ke level kedua ataupun level ketiga. Tapi perasaan itu tidak hilang hanya dalam waktu sehari 2 hari ataupun seminggu 2 minggu, tapi masih tersisa sampai sekarang. Nah itu maksudnya gimana tuh? Tolong dok. Apaan? Nggak pertanyaannya segampang ini deh, Hari. Kalau sesuatu hal buruk terjadi sama dia gitu ya, perasaanmu masih sama nggak? Nggak tahu. Iya, berarti kamu masih di level kecocokan aja. Kamu masih ada di level ada percikan-percikan yang kamu nggak pernah tahu gitu. Kalau dicari tahu lebih dalam, itu kemudian akan menjadi sebuah kecocokan atau enggak gitu. Bahkan belum pernah mencoba untuk mencari tahu lebih dalam karena takut. Ya berarti belum ada di level komitmen, karena kamu belum terlukai kalau sesuatu terjadi sama dia tuh. Ini ngomongin
human brainnya ya. Kalau kamu Iya, kayak iya. ngomongin, tapi aku komit sih suka sama dia 10 tahun. Ya itu bukan yang diomongin di sini gitu loh. Itu bukan topik yang kita omongin di sini. Oke. Ya gitu. Maksudnya badanmu tuh belum terlukai kalau misalnya terjadi sesuatu sama dia. Contoh ya, Hari, contoh. Ya kan gue sekarang kan long distance gitu ya. Iya. Kalau misalnya gue denger dia sakit aja rasanya sakit gitu. Oh, wow. Ada perasaan yang kayak lu pernah dengerin nggak? Hatinya mencelus. Lu pernah denger gak sih di novel? Nggak pernah ya. Nggak Jadi pernah. kayak deg gitu loh. Kayak rasanya Oke. tuh gitu. Kalau misalnya lu tiba-tiba denger, misalnya lu denger mamamu sakit gitu, Hari mama sakit gitu. Rasanya tuh kayak ada sebuah perasaan yang kena gitu. Nah, Oke. itu yang membedakan gitu. Apakah kemudian lu tuh baru di level passionate atau lu udah Oke. embodied to the commitment gitu. Oke, menarik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue nih. Gimana caranya kita bisa tahu kalau dari awal kita udah suka sama orang, terus kita udah menemukan kecocokan sama satu sama lain, dan terus kita mau berkomitmen, gimana caranya kita tahu bahwasanya dia itu memang adalah pasangan untuk kita? Jangan-jangan nanti setelah beberapa tahun ke depan bisa aja ternyata itu jodoh kita yang sebenarnya. Gimana dong itu? Menurutku itu topik yang lebih complicated lagi ya. Maksudnya kalau gimana meskipun kita udah berkomitmen, kemudian kita harus menguji komitmen kita gitu kan. Bener gak sih komitmen sama ini orang gitu kan gampangnya? Iya. Benar. Ya itu harus dievaluasi dari setiap relationship di setiap tahap kehidupannya. Oh gitu ya. Jadi makanya kalau tadi kamu bilang oke nih udah tahu perasaannya, oke, dari suka, sayang, kemudian oke gue mau komit sama nih orang gitu ya. Terus kemudian pertanyaannya, bener nggak nih gue udah ngabisin waktu sama dia apa segala macam, ntar salah lagi. Pada dasarnya sih dia bilang itu akan mungkin sangat terjadi juga gitu, meskipun lu udah berkomitmen sama orang. Level komitmennya setiap orang pun tidak tentu sama kan gitu. Bahkan dia ngomong kayak ketika dua orang ini sama-sama berkomitmen gitu ya, sudah di level berkomitmen secara kerja otaknya, kemampuan mereka untuk memegang komitmen sendiri aja beda-beda gitu. Oke, makanya tadi yang sempat kita bahas bahwasanya bahkan dua orang yang udah berkomitmen, udah nikah masih bisa cerai. Masih bisa berpisah gitu. Karena biasanya katanya kalau misalnya kamu tuh udah menyatu sama orang itu kayak kamu tuh akan berusaha untuk tidak melukai secara intentionally melukai orang itu karena kamu sendiri terluka ketika dia terluka gitu. Oke. Itu adalah level komitmen yang another level gitu. Nah tapi ada juga orang yang cuma berkomitmen aja gitu, tapi ya kemudian dia berubah secara identitas dirinya gitu, kemudian dia berubah dan kemudian secara tidak sengaja dia menyakiti ini, ya kemudian ya tetap bisa menjadi orang yang salah juga meskipun ketika dulu diambil keputusannya dia orang yang tepat gitu. Jadinya nggak bisa dijadiin patokan apakah kemudian loh padahal udah sama-sama komitmen loh kenapa kok tetap pisah? Ya karena proyeksi kehidupannya berubah. Oke, menarik banget bahasan hari ini. Mungkin ini penutup dari gue deh, karena gue sendiri juga gimana ya? Mungkin sekarang bukan sekarang deh. Gue pernah ada di posisi dimana gue itu bingung, apakah gue harus komit sama satu orang, mencoba untuk membuka diri untuk satu orang dan berkomitmen dengan orang tersebut. Gue pernah berpikir bahwa bagaimana kalau misalnya nantinya ke depannya ada orang yang lebih cocok dengan kita. Ada orang yang lebih cantik misalnya, ada orang yang lebih bisa merasakan apa yang kita rasakan dan sebagainya. Terus intinya lebih cocok gitu ya. Iya. Jadi gue pernah membaca satu cerita tentang Socrates dengan muridnya Plato. Jadi suatu hari si Plato pernah nanya, apa itu cinta? What is love gitu. Terus dengan bijaksana Socrates menjawab, coba kamu pergi ke sebuah hutan, pilih bunga yang menurutmu paling cantik, paling bagus, tapi ingat, kamu gak boleh kembali ke bunga sebelumnya,
dan lu cuman punya satu kesempatan untuk memilih satu bunga. Terus pergilah Plato, pergi, dia milih dan dia kembali ke Socrates. Tapi dia nggak membawa satu bunga pun. Nah terus Socratesnya bilang, nah itulah cinta. Kalau misalnya kamu menemukan satu yang menurut kamu udah cocok dan menurut paling bagus, ya kamu harus give it all. Kamu harus bisa memberikan seluruhnya untuk hal itu. Benar. Wow. Karena itu terjadi sangat jarang. Karena itu terjadi sangat jarang untuk kamu benar-benar mau memberikan segalanya untuk satu orang, itu terjadi sangat jarang. Iya, dan jangan Some khawatir. Beberapa orang kemudian mengartikan cinta itu antara ibu dan anak ya. Beberapa orang. Iya, benar. Itu lebih mudah, tapi we know it doesn't always happen. Jadi menurutku maksudnya itu bukan sebuah patokan pasti gitu. Iya, dia bilang bunga harusnya kamu milih satu bunga dan yakin bahwasanya itu adalah cintamu terhadap bunga itu, dan gak usah khawatir tentang bunga-bunga lainnya. As long as lo menganggap bunga itu adalah bunga terbaik menurut lo, ya lo harus give it all. Maksudnya lo harus menjaga bunga itu dengan baik. Tidak peduli ada bunga lain yang lebih cantik, karena yang lo pilih adalah bunga yang sudah menurut lo itu paling cantik, seperti itu. Jadi itu sedikit cerita tentang menemukan cinta. Jadi ya mungkin itu aja pembahasan kita tentang cinta. Mungkin ini sedikit panjang dan mungkin akan dibagi menjadi 2 episode. Dan mungkin itu pembahasan hari ini aja tentang kita berdiskusi tentang cinta. Dari Civivi mungkin ada tambahan lainnya? Gak ada, semoga menghibur ya. Bukan semoga menghibur aja nih, semoga ada sesuatu hal yang bisa dipelajari tentang perjalanan mencari cinta ini. Dan mungkin ternyata itu aja. Cinta tuh bisa di ini. Menurutku tuh aku baru baca buku itu dan ternyata cinta tuh bisa di mind mapping gitu. Menurutku jadi jauh lebih bisa dimengerti aja sih ya cinta menurutku. Oke, menarik. Oke, mungkin itu aja buat episode hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bye bye. In love